Dia bisa saja memasukkan namanya supaya bisa dikenal oleh orang banyak, tetapi dia tidak mengedepankan identitasnya atau namanya, tetapi pengalaman relasinya dengan Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, apa kabar Anda semuanya? Saya senang sekali bahwa Anda masih mau menjaga semangat Natal. Spirit of Christmas jangan cuma berlalu begitu saja. Kalau ada lagu kemesraan yang dinyanyikan oleh Iwan Fals dan Raffi Kaduri, mereka berkata, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Demikian juga dengan Natal. Spirit of Christmas, itulah yang harus kita jaga. Meskipun Natal sudah berlalu, tetapi sukacitanya tetap terus perjuangkan. Tetapi keinginan untuk berbagi kebaikan, itu juga harus tetap terus diperjuangkan. Rasa damai sejahtera, bagaimana kita memperjuangkan, membangun kedamaian di tengah keluarga, di tengah orang-orang sekitar kita. Jangan biarkan Natal cepat berlalu. Jaga spirit Natal Anda. Saudara-saudaraku terkasih, masih di kota Medan. Saya membuat video ini karena apa? Karena saya mau mengangkat satu tema yang akhir-akhir ini cukup menyita perhatian saya, menjadi problem bagi saya pribadi maupun bagi banyak orang. Khususnya mereka yang sedang bergerak dalam bidang pewartaan. Saya seorang imam, ya pasti saya harus mewartakan. Saya sebagai pengajar kitab suci, pasti saya bukan hanya mengajar teori-teori tafsir. Saya sebagai staf seminari Keuskupan Agung Jakarta, itu pun saya bukan hanya mengajarkan anak-anak saya untuk mencintai firman Tuhan. Dan juga saya sebagai orang beriman, orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Orang yang diutus untuk mewartakan kabar baik. Kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda sadar bahwa kita semua ini punya tugas untuk mewartakan firman Tuhan? Nah, ini yang mau saya angkat saudara-saudaraku. Bagaimana menjadi seorang pewarta yang baik. Karena jujur, tidak mudah. Kalau cuma ngomong doang, yang baik-baik, yang suci-suci, yang betul-betul berkenan di mata Allah gitu, itu gampang kalau hanya sebatas di mulut saja. Tetapi apakah pewartaan kerajaan Allah, pewartaan kabar baik, pewartaan tentang kasih Tuhan hanya sebatas di kata-kata saja? Pasti tidak. Apakah Anda tahu pewartaan yang paling bisa menyentuh, pewartaan yang paling efektif di hati banyak orang adalah ketika betul-betul dalam tindakan kita sehari-hari, kata-kata kita, sikap kita, perlakuan kita dengan orang lain, betul-betul mewartakan, memancarkan wajah Allah yang penuh kasih. Jadi, tantangan bagi seorang pewarta adalah sebelum kita bisa mewartakan orang lain, yang pertama-tama kita harus bisa mewartakan diri kita sendiri. Ini yang sulitnya minta ampun saudara-saudara. Apakah artinya kita harus jadi malaikat dulu? Kita harus jadi orang yang super suci dulu? Apakah kita harus jadi orang kudus dulu baru kita bisa mewartakan? Jawabannya pasti tidak mungkin, karena semua dari kita pasti punya pergulatannya masing-masing. Masing-masing dari kita tidak sempurna. Masing-masing dari kita juga punya kekurangannya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi, para pewarta juga harus dicatat, dirinya juga bukanlah orang yang sempurna. Dirinya juga sangat membutuhkan pewartaan firman Tuhan. Maka, seperti yang saya katakan dari awal video Bible Learning, kitab suci menjadi cermin. Bagaimana sebelum kita bisa mewartakan tentang jalan-jalan Tuhan, biarlah kitab suci membaca diri kita sendiri, bukan diri orang lain. Diri kita sendiri mengalami pengalaman disentuh oleh firman Tuhan. Inilah yang kita wartakan.
Setelah pengalaman harian kita diolah dengan firman Tuhan, kita olah betul-betul sampai matang, baru itulah yang kita wartakan. Itulah pewartaan 4.0 atau 4.0. Pewartaan di era digital ini bukan hanya cuap, tetapi dengan tindakan yang nyata. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saya belajar banyak dari seorang pewarta dalam kitab suci. Pewartaannya luar biasa. Apa yang dia tulis dalam refleksi-refleksinya dia yang dibukukan menjadi kitab suci, itu bukan cuma dari apa yang dia dengar dari orang lain, bukan cuma copy paste dari pewartaan orang lain, tetapi betul-betul lahir dari pengalaman dirinya, pengalaman pribadinya berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengubah kehidupannya menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Apakah Anda tahu siapa dia? Dia adalah seorang penulis Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes, dia tidak menyebut siapa namanya. Dia menggunakan nama murid terkasih. Dari Yohanes bab 13 terus sampai nanti kebangkitan Yesus, dia menamakan dirinya dengan murid terkasih. Apakah Anda bisa pelajari, saudara-saudara, bagaimana penulis Injil Yohanes ini, dia yang menulis loh. Dia bisa saja memasukkan namanya supaya bisa dikenal oleh orang banyak. Tetapi dia tidak mengedepankan identitasnya atau namanya. Tetapi pengalaman relasinya dengan Tuhan Yesus, gurunya, juru selamatnya. Makanya dia lebih suka menggunakan kata murid terkasih. Siapa yang mengasihi dia? Yaitu Yesus, gurunya. Jadi dari bagaimana dia memperkenalkan dirinya, kita bisa kenal nih bagaimana pribadi si penulis Injil Yohanes ini. Dia lebih mengedepankan relasi pribadinya dengan Tuhan Yesus dibandingkan namanya sendiri. Tetapi saudara-saudara, ada yang jauh lebih menarik, yaitu ketika kita baca Yohanes bab 20 ayat 2 sampai 8. Ketika saya mencoba untuk membongkar misteri siapa sih murid terkasih, bagaimana dirinya, bagaimana kualitasnya, saya menemukan bagaimana murid terkasih ini punya kualitas iman yang luar biasa, yang sangat berguna bagi para pewarta-pewarta zaman sekarang, bagi para banyak umat beriman yang terlibat dalam aktivitas gereja, bagi banyak hampir semua dari kita yang betul-betul mau serius dalam menapaki jalan hidup sebagai murid-murid Yesus ini. Anda silakan buka Yohanes bab 20 ayat 2 sampai 8. Bagaimana nih si murid terkasih menuliskan kisahnya ketika Tuhan Yesus wafat dan bangkit. Dikatakan begini, pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana si murid terkasih ini memposisikan dirinya. Dia yang menulis, dia yang berefleksi. Orang kalau dari kacamata dunia, dia pasti akan menulis namanya dulu, baru Simon Petrus. Tetapi di sini dia tulis dulu Simon Petrus dan juga murid yang lain yang dikasihi. Luar biasa bukan? Kerendahan hati. Dia lebih mengedepankan orang lain dibanding dirinya sendiri. Itulah yang kita para pewarta harus banyak belajar. Kemudian yang berikut. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Lagi-lagi dia menempatkan dirinya sebagai posisi yang kedua. Dia mengedepankan Simon Petrus yang adalah pemimpin dari para rasul. Keduanya berlari bersama-sama. Lihat di sini, dua-duanya sama-sama lari. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus. Karena apa? Karena faktor usia mungkin, lebih gesit, lebih lincah, dia bisa berlari lebih cepat dibandingkan Petrus. Dikatakan, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur.
Saudara-saudara, yang kita baca dalam Yohanes 20 ini sungguh-sungguh sangat berbeda dengan yang ditawarkan oleh dunia. Karena dunia menawarkan kompetisi. Kita dengan yang lain itu sama-sama bersaing. Aku harus lebih hebat daripada yang lain. Aku harus lebih unggul. Aku harus lebih cepat. Aku harus lebih bagus. Seperti itulah kita dididik oleh dunia ini. Dan mentalitas seperti ini juga bisa meracuni para pewarta-pewarta zaman sekarang. Aku harus lebih hebat daripada pewarta yang lain. Saudara-saudara terkasih, ini PR luar biasa buat kita manusia. Kita sama-sama pewarta, kita sama-sama mengabarkan kabar baik, kita sama-sama men-sharingkan tentang hidup Yesus Kristus yang luar biasa. Alangkah indahnya saudara-saudara kita bisa belajar dari penulis Injil Yohanes ini. Dia tidak menjadikan Petrus sebagai kompetitornya. Meskipun dia lebih dulu, dia berhak untuk masuk dulu ke dalam makam. Tetapi tidak demikian. Dia lebih mengutamakan Petrus, sang pemimpin, untuk bisa lebih dulu masuk ke dalam kubur. Saudara-saudara terkasih, jujur ini sangat menampar saya sebagai seorang pewarta. Iya ya. Karena apa? Mentalitas sekarang itu menggoda para pewarta. Kalau aku followernya berapa? Kalau kamu berapa? Misalnya kayak gitu. Siapa yang lebih terkenal? Aku atau dia misalnya. Siapa yang khotbahnya lebih bagus? Aku atau dia? Lihat saudara-saudara, pewarta bukan seperti itu. Bukan sebuah kompetisi seperti pertandingan lari dengan pewarta yang lain. Tetapi bersama-sama membangun kerajaan Allah. Bersama-sama menghadirkan wajah Allah di tengah dunia. Saya sendiri sangat sadar bahwa sebagai seorang pewarta kita nggak bisa kok berjuang sendiri. Kita membutuhkan juga pewarta-pewarta lain. Kita membutuhkan orang-orang lain. Karena dunia sedemikian luas, sedemikian kompleks, sedemikian banyak orang dengan kemauan, hobi, minatnya. Tidak semua orang harus menerima atau suka sama pewartaan saya. Bisa jadi orang lain lebih suka dengan pewartaan orang lain lagi. Demikian pun sebaliknya. Jadi saudaraku, belajar dari murid terkasih ini, setiap pewarta, setiap orang Kristiani harus bisa merangkul yang lain, bersama-sama dengan mereka yang rajin berbuat baik, dengan orang-orang yang punya misi yang sama, passion yang sama. Kita bangun kerajaan Allah. Dikatakan begini, luar biasa. Murid terkasih di ayat 5, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Itu luar biasa. Karena apa? Dia memberikan tempat terhormat buat Petrus. Sebagai pemimpin para rasul, Petruslah yang berhak untuk melihat, menjadi saksi akan kebangkitan Yesus. Meskipun murid terkasih ini lebih cepat, lebih punya waktu lebih dulu, dia punya kesempatan lebih dulu untuk menjadi saksi mata pertama, untuk menjadi orang yang pertama kali. Siapa yang gak bangga coba? Tetapi itu tidak dilakukannya. Karena apa? Karena menjadi murid Yesus, menjadi pewarta bukan soal kompetisi. Dikatakan, maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Saudara-saudara terkasih, dari ayat 2 sampai ayat 8 ini diulang-ulang bagaimana sebetulnya kesempatan itu ada. Kesempatan untuk menjadi yang pertama, yang lebih menonjol, lebih cepat ada. Tetapi dia betul-betul bisa tahu memposisikan dirinya. Sikapnya sangat rendah hati. Sikapnya lebih mementingkan, mendahulukan orang lain yang lebih pantas dibanding dirinya. Saudara-saudara terkasih, itulah kualitas seorang pewarta. Kita bisa melihat lagi bagaimana pengalaman rohani dari penulis Injil Yohanes ini dalam surat pertama Rasul Yohanes bab 1-4. Saya bacakan seperti ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang telah ada sejak semula,
yang telah kami dengar dan kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, kami raba dengan tangan kami, yaitu firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi serta memberitakan kepadamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Saudara-saudara yang terkasih, lagi-lagi sebelum kita mewartakan kepada orang banyak, kepada dunia, biarlah firman yang hidup itu pertama-tama menjadi sebuah pewartaan kabar baik buat diri kita sendiri. Itulah pewartaan yang efektif. Bagaimana setiap pewarta, setiap orang beriman harus menjadi pelaku firman. Jangan cuma mendengar firman, tetapi mengolahnya. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia geluti. Pengalaman-pengalaman yang sangat konkret diolah oleh firman Tuhan. Menjadi sebuah buah yang matang yang bisa dibagikan kepada dunia. Sehingga dunia tidak menyantap buah yang asam, buah yang busuk, buah yang jelek, atau buah yang belum matang, tetapi buah yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, doakanlah kami, para pewarta-pewarta ini, supaya tidak pernah lelah mewartakan kabar baik. Dan juga pertama-tama menjadi pelaku firman. Firman yang kami baca sebelum kami wartakan harus bisa dulu menjadi sebuah kabar gembira untuk kami para pewarta. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah lelah dalam mewartakan dan menghadirkan wajah Allah di tengah dunia. Salam, terima kasih. Salam dari Medan.